Salam, mari kita lanjutkan pelajaran kita dan hari ini kita berbicara tentang topik apakah predestinasi itu alkitabiah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami kenal dan kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih mula yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami ingin melanjutkan pelajaran kami dengan topik apakah predestinasi itu alkitabiah. Oleh karena itu Tuhan urapi kami semua, suci kuduskan kami, ampuni segala dosa dan salah kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan pemahaman bagi kami agar kami dapat memahami, mengerti, menyimak, dan kami dapat menerapkan dengan teologi yang benar dan memuliakan Tuhan berdasarkan Alkitab ini, agar kami tidak terapkan hal-hal yang salah. Kami tetap menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini, sebagai dosen pemampu, Tuhan berikan pencerahan, kuasa, hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, pengetahuan kepada hamba-Mu. Dengan pengurapan-Mu, maka hamba mampu. Dan kami semua dan para mahasiswa bersama-sama dengan hamba-Mu, kami semua sama-sama belajar dari Tuhan dan tentang Tuhan, tentang mata kuliah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Apakah predestinasi itu alkitabiah? Roma 8 ayat 29 sampai 30 memberitahu kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Efesus pasal 1 ayat 5. Dan ayat 11 menyatakan, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di dalam dialah kami juga dipilih karena kami telah ditentukan dari semula sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Banyak orang sangat menentang doktrin predestinasi. Akan tetapi, predestinasi adalah doktrin alkitabiah. Kuncinya adalah memahami apa arti predestinasi secara alkitabiah. Kata-kata yang diterjemahkan sebagai ditentukan sebelumnya dalam kitab suci yang dirujuk di atas berasal dari kata Yunani proriso yang mengandung arti menentukan sebelumnya, menetapkan, memutuskan sebelumnya. Jadi predestinasi adalah Allah yang menentukan hal-hal tertentu untuk terjadi sebelumnya. Apa yang Allah tentukan sebelumnya menurut Roma 8 ayat 29 sampai ayat 30, Allah telah menentukan sebelumnya bahwa individu tertentu akan diselamatkan dengan rupa anaknya. Akan disesuaikan dengan rupa anaknya, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Pada dasarnya, Allah telah menentukan sebelumnya bahwa individu tertentu akan diselamatkan. Banyak ayat Alkitab yang menyebutkan
bahwa orang-orang percaya kepada Kristus dipilih. Matius 24 ayat 22, ayat 31, Markus 13 ayat 20, ayat 27, Roma 8 ayat 33, Roma 9 ayat 11, Roma 11 ayat 5, ayat 5 sampai 7, ayat 28, Efesus 1 ayat 11, Kolose 3 ayat 12, ayat 12, 1 Tesalonika 1 ayat 4, 1 Timotius 5 ayat 21, 2 Timotius 2 ayat 10, Titus 1 ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, 1 Petrus 2 ayat 9, 2 Petrus 1 ayat 10. Predestinasi adalah doktrin Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih individu-individu tertentu untuk diselamatkan. Keberatan yang paling umum terhadap doktrin predestinasi adalah bahwa doktrin ini tidak adil. Mengapa Allah memilih individu-individu tertentu dan tidak memilih yang lain? Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa tidak seorang pun layak untuk diselamatkan. Kita semua telah berdosa, Roma 3 ayat 23, dan semua layak menerima hukuman kekal, Roma 6 ayat 23. Akibatnya Allah akan sangat adil jika mengizinkan kita semua menghabiskan kekekalan di neraka. Namun Allah memilih untuk menyelamatkan sebagian dari kita. Ia tidak berlaku tidak adil kepada mereka yang tidak dipilih karena mereka menerima apa yang pantas mereka terima. Pilihan Allah untuk bersikap murah hati kepada sebagian orang bukanlah tidak adil bagi yang lain. Tidak seorang pun layak menerima apapun dari Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat menolak jika ia tidak menerima apapun dari Allah. Contohnya adalah seorang pria yang secara acak membagikan uang kepada 5.000 orang di antara 20 orang. Apakah ke-15 orang yang tidak menerima uang akan marah? Mungkin begitu. Apakah mereka berhak marah? Tidak. Mengapa? Karena orang itu tidak berutang uang kepada siapapun. Ia hanya memutuskan untuk bersikap murah hati kepada sebagian orang. Jika Allah memilih siapa yang diselamatkan, bukankah itu merusak kehendak bebas kita untuk memilih dan percaya kepada Kristus? Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki pilihan. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, Roma 10 ayat 9 sampai ayat 10. Alkitab tidak pernah menggambarkan Tuhan menolak siapapun yang percaya kepadanya atau memalingkan siapapun yang mencarinya. Ulangan 4 ayat 29. Entah bagaimana dalam misteri Allah, predestinasi bekerja sama dengan seseorang yang ditarik oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 44 dan percaya kepada keselamatan. Roma 1 ayat 16. Allah menentukan siapa yang akan diselamatkan dan kita harus memilih Kristus untuk diselamatkan. Kedua, fakta itu sama benar. Roma 11 ayat 33 menyatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Salam dan doa, John Virgil. Ya, mari kita sama-sama berdiskusi agar kita lebih matang, lebih memahami
lebih mencermati pelajaran ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.